Jadi apa namanya sudah sesuai, itu bisa dilakukan setiap hari. Tapi kalau misalnya namanya dihafalin, udah nanti takutnya lupa lagi gitu. Jadi fokus sama gerakannya ya. Nanti dijelasin manfaatnya sama nama-namanya sedikit. Terus untuk ini kan kita judulnya prenatal yoga untuk persiapan persalinan ya. Jadi memang konsen saya adalah di trimester 3 atau ibu-ibu yang memang menjelang persalinan. Sudah di usia kehamilan mungkin 34 minggu ke atas. Tapi kalau masih trimester 3 awal, nggak apa-apa, masih 28 minggu, nggak apa-apa mengikuti ini. Tapi memang konsen saya adalah persiapan persalinan. Jadi memang yang diharapkan pada ibu-ibu yang sudah kepalanya di bawah nih, babynya, yang sudah optimal kepalanya di bawah, jadi tidak ada yang melintang, tidak ada yang bokong. Tapi kalau misalkan memang masih susah, nggak apa-apa. Tapi untuk posisi yang agak ngebuka paha, gitu ya, jongkok, itu di skip dulu aja. Takutnya nanti gerakan apa namanya posisi kaki nih, misalkan posisinya kaki, ngelakuin gerakan yoga yang untuk trimester 3 presentasi kepala, nanti malah makin masuk, malah makin susah buat difiterinnya lagi, gitu ya. Jadi memang saya konsen untuk di trimester 3 yang memang posisi kepalanya sudah di bawah, gitu, yang sudah optimal. Jadi untuk penurunan kepala untuk melakukan pembukaan lebih cepat, ya. Oke, untuk dari saya penjelasannya sudah. Nanti kita akan belajar nafas ya. Itu nafas adalah vokalisme. Jadi A, I, U, E, O. Oke, kita sekarang belajar nafas dulu ya sebelum masuk ke gerakannya. Oke, bundanya boleh lihat saya semuanya, lihat perutnya, perut saya. Oke, jadi nafas vokalisme itu menggunakan A, I, U, E, O. Jadi kita pakai ini yang A dulu aja ya. Tarik nafas panjang, inhale. Tarik nafas perut ya. Keluar nafas. Lagi, inhale. Exhale. Gitu. Jadi perutnya itu ketika tarik nafas, itu perutnya seperti ini. Nah, ketika keluar nafas, perutnya rata. Biasanya rata-rata balik nih kalau diajari nafas. Nah, makanya nafas yang benar pada saat proses persalinan itu ketika tarik nafas inhale, keluar nafasnya rata. Jadi benar-benar rata. Nah, dia itu sedikit membantu penurunan kepala bayi dengan cara nafas aja loh. Ya, bukan cara ngeden, bukan cara apa. Dengan cara nafas aja kita membantu sedikit untuk penurunan kepala bayi. Jadi memang luar biasa kalau setiap hari dilakukan proses pernafasan ini, jadi membantu sedikit ya. Oke, nah itu yang tadi apa namanya vokal A ya. Jadi kalau misalnya nanti di ruang bersalin mau coba gitu silahkan, nggak apa-apa ya. Jadi jangan malu-malu nih, jangan diem-diem tapi teriak-teriak nantinya capek, sakit gitu kan. Teriak-teriak lebih baik atur nafas vokal A. Oke, kita lakukan yoganya ya selama kurang lebih 40-60 menit. Kalau misalkan ada yang mau ditanya nanti boleh di akhir. Nggak usah pakai itu ya, nggak usah pakai background. Maaf kalau belakang saya agak berantakan. Yuk kita mulai yoganya ya. Udah kecil. Kaki kanan di depan, kaki kirinya di belakang, atas nyamannya seperti ini. Kelihatan ya? Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, atas nyamannya. Lurusin tulang punggungnya, ya. Kalau ada balok, boleh banget pakai balok untuk membantu pada ibu-ibu hamil tidak masukin tulang ekor. Tapi biasanya rata-rata tidak pakai ini, tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau pakai handuk. Nah, handuknya boleh siapkan seperti ini dulu, ya. Jadi dilipat handuknya, handuk besarnya. Tadinya seperti ini, lipat jadi bagian 3 atau 4 lipatan seperti ini. Oke, sudah panjang seperti ini, lipat dulu, taruh. Oke, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, terus nyamannya lurusin tulang punggungnya, kedua tangannya di perut. Pejamkan namanya, atur nafasnya, tarik nafas panjang, inhale, keluar nafas exhale, inhale,
Exhale, perutnya rata. Keluar nafas, tarik nafas panjang lewat hidung. Keluar nafasnya lewat mulut. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Oke, sekarang pindahkan tangan kanannya di dadanya Bunda, tangan kirinya di perutnya Bunda. Tarik nafas panjang, inhale 3 kali, siklus nafas. Keluar nafas. Inhale. Exhale. Sekali lagi, inhale. And exhale. Izin sama adik janin. Nah, hari ini Bunda Yoga sehat di dalam, keluar di dalam. Semoga yoga hari ini bermanfaat untuk Bunda dan adik janin. Tarik nafas panjang, keluar nafas, inhale, and exhale. Oke, sekarang buka mata isyarat perlahan, badannya jauh lebih rileks, jauh lebih siap untuk mengikuti yoga pada pagi hari ini. Oke, sekarang kedua tangannya di depan, pejamkan matanya 3 kali siklus nafas lagi. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, and exhale. Oke. Sekarang tangan kirinya tetap di sini, tangan kanannya angkat sebelah kiri, telinga sebelah kirinya ambil. Oke, sekarang bawa badannya ke kanan Bunda, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip, taruh tangan kanannya, tangan kirinya angkat ke kuping sebelah kanan, bawa badannya ke kuping ke sebelah kiri, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale. Oke, kedua tangannya sekarang di kirinya Bunda, terusin tulang punggungnya, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa senyumnya. Sebelah kanan, 3 kali siklus nafas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale. Oke, sekarang kaki kanannya sebelah kanan. Kaki kirinya tetap tekuk sebelah kiri. Oke, tangan kirinya di samping kiri. Tangan kanannya angkat ke sebelah kanan, angkat ke atas, bawa badannya ke kiri Bunda, pandangannya ke atas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale, 2 kali siklus nafas lagi, angkat, tahan, 6, 7, 8. Sip, 1 kali siklus nafas lagi, angkat, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale. Teguk kaki kanannya. Condongkan badannya ke belakang. Tahan. 3, 4, 5, 6, 7. Teguk kaki kanannya, kaki kirinya lurusin. Seperti ini gantian sekarang. Ya, tangan kanannya di samping kanan. Tangan kirinya angkat, pandangannya ke atas. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale. 2 kali siklus nafas lagi. Angkat lagi yang kiri, tangannya ke atas, pandangan ke atas. 7, 8. 1 kali siklus nafas lagi. Tahan. 7, 8. Sip, tekuk kaki kirinya. Condongkan badannya ke belakang. Tahan. 7, 8. Oke, sekarang kaki telapak kakinya ketemu telapak kaki. Ini adalah gerakan pada konasana. Ini gerakan yang bisa dilakukan pada saat di ruang bersalin, pembukaan berapapun. Bisa dibantu untuk penurunan kepala baby, untuk pembukaannya lebih cepat. Di atas tempat tidur pun ini bisa. Ini gerakan yang paling simpel yang bisa dilakukan pada saat di ruang bersalin. Oke, pada konasana, majuin secara perlahan, kedua tangannya di kaki, majuin secara perlahan, jangan lupa senyumnya, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali siklus nafas lagi. Majuin 1 langkah, 1 siklus lagi. Tahan 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Satu kali siklus nafas lagi. Oke, sekarang tetap di posisi badan konasana, majuin ke sebelah kanan. Jadi posisinya sekarang muter. Sebelah kanan, 3 kali siklus nafas. 1, 2, 3. Tahan di depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang sebelah kirinya. 1, 2, 3. Tahan di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dari badan konasana kita beralih ke butterfly. Ini juga bisa dilakukan pada saat di ruang bersalin. Oke, jadi tetap kedua tangannya di atas. Ini di yang kaki ya, telapak kaki. Majuin, angkat pahanya, kedua pahanya ke atas semampunya, jangan dipaksa. Oke, taruh. Butterfly pose. 2 lagi, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8. Repetisinya boleh dilakukan berapa kali pun, 15 kali, 20 kali silahkan. Yang penting semampunya. Oke, angkat, tahan di atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale. Lagi, 1. Sekarang agak cepet nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan di atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taruh kakinya, tangan kanannya ke samping kanan, tangan kirinya angkat ke atas, pandangannya ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale. Lagi yang kiri, angkat yang kanan, pandangannya ke atas. 6, 7, 8. 2 kali siklus nafas lagi yang kanan, angkat yang kiri. Tahan. 8, sip. Lagi yang kiri, angkat yang kanan. 7, 8. 1 kali siklus nafas lagi yang kanan, angkat yang kiri. 7, 8. Lagi yang kiri, terakhir. Senyumnya jangan lupa. 7, 8. Oke, kedua tangannya di kiri bunda, lurusin tulang pungkuknya, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi ke depan, ke samping kanan, tahan. 7, 8. Oke, tahan di depan. Majuin kedua tangannya ke depan. Semampunya ya. Tadi saya bilang, keep atau peluk dede bayinya. Oke, jangan ditekan perutnya. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale. 2 kali siklus nafas lagi, majuin lagi tangannya. Jangan lupa senyumnya. 7, 8. Sip. Sekali lagi, 1 kali siklus nafas lagi. Jangan lupa senyumnya. 7, 8. Oke, sip. Sekarang boleh ikutin saya. Ambil handuknya masing-masing bunda. Kalau mau istirahat dulu, minum dulu silakan. Oke, kalau saya lanjut ya. Ini handuk. Ada handuk. Kita sekarang posisi table pose. Taruh handuknya di matrasnya bunda masing-masing. Oke. Sekarang taruh di atas lutut. Lututnya sekarang ditaruh di atas handuk. Oke, tunggu dulu ya. Oke, sekarang posisikan kedua pahanya itu sejajar, ya. Tangannya juga sejajar. Kedua kakinya taruh, terus jempolnya saling ketemu, jempol taruh di matras. Oke, posisi ke depan, pandangannya ke depan. Ini namanya table pose. Oke, posisi istirahat tapi santai. Oke, table pose, pandangan ke depan, atur nafasnya. 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8. Oke. Sekarang kita keto pose. Oke, Bunda, untuk yang belum pernah sama sekali mengikuti yoga hamil, boleh liatin aku dulu, boleh liatin pinggangku, boleh liatin kepalaku. Oke, nanti kalau sudah 2 kali repetisi baru lakuin sendiri. Oke, liatin aku ya. Inhale. Masukin tulang ekor, pandangannya ke atas. Exhale, lihat dedenya, angkat. Oke, inhale. Exhale. Inhale. Exhale, masukin perutnya. Lihat dedek bayinya. Inhale, pandangannya ke atas, masukin tulang ekornya. Inhale, exhale, angkat bokongnya, angkat pinggangnya, masukin kepalanya, lihat dedeknya. Inhale, exhale. Inhale, and exhale. Atur nafasnya ke depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus sekarang kaki kanannya. Oke, kaki kanannya ke samping kanan. Kaki kirinya tetap posisi yang sama. Ya, majuin 1 langkah ke depan. Oke. Bawa badannya ke kanan Bunda. Nah, pandangan ke depan. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale. Mundurin dulu kakinya. Oke, balikin. Sip, sekarang yang kiri ya. Kaki kirinya ke samping. Posisi kalau dari depan seperti ini. Nah, oke, sekarang sudah majuin 2 langkah ke kiri Bunda. Jangan lupa senyumnya. Bawa badannya ke kiri Bunda. Sip, pandangan ke depan, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale. Oke, mundurin dulu kakinya. Oke, balikin lagi kaki kirinya. Sip, sekarang kaki kanan ke samping. Ya, kaki kanan ke samping Bunda. Majuin 2 langkah, 1, 2. Oke, bawa badannya ke kanan Bunda. Tahan pandangan ke depan. 7, 8. Inhale and exhale. Lagi yang kiri. Aku yang lagi yang kiri. Sip. Majuin 2 langkah. Pintar. Bawa badannya ke kiri Bunda. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mundurin dulu. Sip. Ganti kakinya. Kaki kanan. Bawa badannya ke kanan Bunda. Majuin lagi 2 kali. Sip. Bawa badannya ke kanan, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and exhale. Mundurin kaki kanannya. Sip. Terakhir, yang kiri. Hap. Majuin 2 kali. Sip. Bawa badannya ke kiri Bunda. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Mundurin. Ganti kakinya. Table pose, tetap pada posisi sama. Table pose. Oke. Sekarang kita ke balancing pose. Oke. Atur nafasnya dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanannya ke belakang. Ke bawah dulu deh, ke atas. Oke. Kalau sudah, sekarang angkat sedikit kaki kanannya ke atas. Oke. Sekarang tangan kirinya lurus ke depan. Keseimbangan ada di Bunda ya. Kalau nggak kuat skip. 2, 3, 7, 8. Taruh dulu tangannya, baru kakinya. Oke, sekarang kaki kirinya ke belakang dulu. Hap. Oke, sekarang secara perlahan angkat kaki kirinya. Tangan kanannya lurusin. 2, 3, 7, 8. Taruh tangannya, taruh kakinya. 2 kali siklus, nafas lagi. Kaki kanan ke belakang. Angkat. Sip. Tangan kirinya lurus. Jangan lupa senyum. 8. Inhale dan exhale. Lagi. Kaki kiri. Hap. Angkat. Tangan kanan. 8. Sip. Jadi zigzag ya. Kaki kanan yang ke belakang. Kaki kanan yang angkat. Tangan kiri. 7, 8. 1 kali siklus nafas lagi pun.
Ke belakang, angkat. Sip. Tangan kanan yang lurus. 7, 8. Inhale and exhale. Oke. Sekarang kita istirahat. Pahanya dibuka lebar selebar mungkin. Jempol ketemu jempol. Taruh. Oke. Sekarang bokongnya taruh di tumit. Pastiin dede bayinya nggak ketekun ya. Sekarang bikin batu di depan. Taruh di dahi. Dahinya taruh di batu di depan. Istirahat, atur nafasnya. Oke, table pose. Kecilin pahanya. Ya, oke. Sekarang majuin kaki kanannya, Bun. Ke belakang telapak tangan. Telapak tangan tetap stay ya. Yang main kita adalah kaki. Oke. Sekarang, kalau sudah seperti ini, atur keseimbangannya dulu. Harus benar-benar seimbang. Angkat kedua tangannya ke atas, pandangannya ke depan. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taruh kedua tangannya ke depan. Ganti kakinya. Hap. Kaki kirinya maju. Keseimbangannya di pundak. Angkat kedua tangan ke atas. Pandangan di depan. 8. Sip. Lagi. 2 kali siklus nafas lagi. Yang kanan lagi pun. Majuin. Oke. Angkat kedua tangan ke atas. Jangan lupa senyumnya. 8, inhale and exhale, lagi yang kanan ke belakang, lagi yang kiri ke depan. Gantian. Angkat kedua tangannya ke atas, pandangannya ke depan. 8, inhale and exhale, lagi terakhir yang kanan. Oke, up. 7, 8, inhale and exhale. Sip, lagi yang kiri, terakhir. Angkat. 8. Inhale dan exhale. Table pose, atur nafasnya, buka pahanya lagi selebar bahu, jempol ketemu jempol, taruh atur nafas. 8. Oke, sip. Sekarang posisikan adalah tangan kirinya Bunda ditaruh di matras. Oke. Kaki kiri jadi tumpuan. Hap. Yang tadinya seperti ini, jadi kayak gini kaki kirinya. Oke. Jadi tumpuan kaki kirinya. Kaki kanannya ke belakang. Ya, keseimbangan dari Bunda ya. Tangan kanannya angkat ke atas. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Taruh tangan kanannya. Tekuk kaki kanannya. Gantian. Kaki kanan jadi tumpuan. Tangan kanan jadi tumpuan. Kaki kirinya lurus. Tangan kirinya angkat ke atas. Sip. 2 kali siklus nafas lagi. Oke. Kaki kanannya lurus. Tangan kanannya angkat ke atas. Senyumnya jangan lupa. 7, 8. Sip. Pintar lagi sebelahnya. Inhale dan exhale. Terakhir yang kanan. Angkat. 8. Jangan lupa senyumnya. Angkat yang kiri. 8. Inhale dan exhale. Table pose, atur nafasnya, paha dibuka lebar. 3, 4, 6, 8. Oke. Bawa sekarang ke posisi jongkok. Kedua kakinya jadi tumpuan, ya. Posisikan jongkok perlahan-lahan. Oke. Tekuk anduknya. Sisihkan dulu. Majuin. Oke, jadi posisinya nanti seperti ini ya.
Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau bisa posisinya sudah optimal, kepalanya di bawah, ya, sudah posisi kepala di bawah, tidak melintang ataupun bahkan sungsang. Kalau bisa sudah kepala optimal, ya. Kalau misalkan masih yang agak sungsang ataupun apa namanya kaki, presentasinya skip dulu aja. Paha dibuka lebar, Bu. Oke. Namaste. Jangan jinjit ya. Taruh. Oke. Pejamkan matanya, atur nafasnya juga. Tarik nafas panjang. Keluar nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Jangan lupa senyumnya. Exhale. Inhale. Exhale. Oke. Sekarang boleh perlahan diri. Pelan-pelan. Oke. Ya. Oke. Sekarang Bunda fokus ke kaki sama badan saya. Ya, kepalanya udah kelihatan nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kaki kanannya menghadap ke kanan. Kaki kirinya lurus ke depan. Jadi seperti ini kakinya. Ya. Oke, sekarang tepuk kaki kanannya ke depan, ke samping kanan, sorry. Tangan kanannya di samping kanan. Angkat tangan kirinya, pandangannya ke atas. Oh, badannya ke kanan sudah tahan. 7, 8, inhale dan exhale. Oke, 2 kali siklus nafas lagi. Teguk dulu kaki kanannya, taruh tangan kanannya, angkat tangan kirinya, pandangan ke atas. Senyumnya jangan lupa. 7, 8, inhale dan exhale. Lagi, 1 kali siklus nafas lagi. Angkat. 7, 8, sip. Dengan posisi kaki yang sama, bawa badannya ke kanan Bunda. Oke, angkat kedua tangannya ke atas. Condongkan badannya ke depan. Tahan, pandangan ke depan ya. 8, inhale dan exhale. Lagi, angkat lagi kedua tangannya. Tekuk kaki kanannya. Tahan, pandangan ke depan. 7, 8. Oke, sekali lagi. Tahan. 7, 8, inhale dan exhale. Bawa badannya dulu ke depan. Pintar. Angkat kedua tangannya ke samping, kiri dan kanan. Tekuk kaki kanannya, tetap kita masih main yang kanan ya. Tekuk kaki kanannya, condongkan badannya ke kanan, pandangannya ke kanan pun. Tahan. 8, inhale dan exhale. Lagi, angkat, pandangan ke kanan. 8. Oke, 1 kali siklus nafas lagi. 7, 8, inhale dan exhale. Oke, sekarang kita beralih ke yang kiri, kaki kanannya ke depan. Kaki kirinya ke samping. Oke, tekuk kaki kirinya, tangan kirinya di samping, angkat tangan kanannya, bawa badan ke kiri, pandangannya ke atas, jangan lupa senyumnya. 7, 8, kita 2 kali siklus nafas lagi. 8, sip, 1 kali siklus nafas lagi, selesai. 7, 8. Oke, sekarang bawa badannya ke kiri Bunda. Angkat kedua tangannya ke atas. Dengan kaki yang sama, tekuk kaki kirinya, pandangannya ke atas. 7, 8, inhale dan exhale. 2 kali siklus nafas lagi, angkat. 8. 1 kali siklus nafas lagi, semangat. Jangan lupa senyumnya. 7, 8. Sip, bawa badannya ke depan dulu. Dengan posisi kaki yang sama, angkat kedua tangannya ke samping kiri dan kanan. Bawa badannya ke kiri Bunda. Pandangannya ke kiri. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali siklus nafas lagi. 8, inhale dan exhale.
Oke, sekali lagi boleh? 78. Oke, pintar. Coba kakinya sekarang ke depan dulu. Selebar bahu, kecilin pahanya. Ini. Oke, sip. Sekarang tangan kanannya di depan. Ingat ya, peluk dedenya. Jangan gunakan ke dedenya. Oke, kalau misalkan kurang gede, kurang besar nih. Oke, besarin lagi sedikit. Tangan kanannya di depan. Ini posisinya lurus. Tidak menekuk seperti ini. Lurus. Tangan kanannya di depan. Tangan kirinya ke atas. Pandangannya ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintar. Lagi yang kiri, angkat yang kanan. Pandangan ke atas. Senyum. 7, 8. Inhale dan exhale. Lagi yang kiri. 7, 8. Sip. Lagi yang kanan. 7, 8. Terakhir yang kiri. Oke, taruh dulu dua tangan di depan. Angkat. Oke, sekarang boleh duduk kayak tadi. Duduk relax kayak tadi ya. Kaki kanan di depan, kaki kirinya di belakang. Seperti ini. Oke. Atur nafasnya dulu. Oke. Sekarang tangan kanannya ada di kiri pundak. Tangan kirinya lurusin. Tekuk di perut. Oke. Sekarang kita sudah penutupan ya. Sekarang kita afirmasi positif untuk adik jari di dalam. Oke. Ikuti kata-kata saya di dalam hati Bunda. Sekarang pejamkan mata, fokus. Senyumnya jangan lupa. Ikuti kata-kata saya di dalam hati Bunda. Nah, terima kasih sudah memilih Bunda dan Ayah sebagai calon orang tuamu. Nah, terima kasih sudah memilih Bunda sebagai calon ibumu. Nah, terima kasih sudah memilih keluarga ini sebagai calon keluargamu. Nah, kita berjuang bersama apapun jalan lahir yang kamu pilih. Bunda dan Ayah akan tetap mencintai, akan tetap menyayangi dan melindungi. Nah, sehat di dalam, kuat di dalam. Terima kasih sudah berkembang dan bertumbuh sampai detik ini. Terima kasih sudah sehat dan kuat sampai detik ini. Nah, Ibu masih banyak yang harus belajar. Mohon pengertiannya ya atas diri Ibu sendiri. Nah, terima kasih sudah kuat. Terima kasih sudah sehat. Terima kasih Ari-Ari Placenta. Terima kasih selaput ketuban. Terima kasih air ketuban. Terima kasih rahim. Terima kasih tali pusar sudah berfungsi sebagaimana tarik nafas saja, tetap pejamkan mata, keluar nafas. Di dalam hati, tetap pejamkan mata, kasih pesan dari Bunda untuk adik. Jangan lupa senyum. Kalau sudah, tetap pejamkan mata. Tepuk dadanya Bunda sebanyak 3 kali. 1,
2, 3. Tetap pejamkan mata, afirmasi positif untuk Bunda masuk. Terima kasih, diri ini sudah sehat, lahir dan batin, fisik maupun mental. Terima kasih, diri ini sudah menjadi sosok seorang ibu dan istri yang luar biasa. Terima kasih, diri ini sudah mau memaafkan orang-orang yang telah menyakiti. Terima kasih, diri ini sudah bertahan dan kuat sampai detik ini. Terima kasih, diri ini sudah berusaha menjadi seorang istri dan ibu yang luar biasa. Terima kasih, diri ini saya sangat membutuhkan tubuh saya untuk melewati hari-hari yang begitu hebat di kemudian hari. Saya sangat menyayangi dan mencintai diri saya sendiri. Tarik nafas panjang, keluar nafas, inhale, and exhale. Tetap pejamkan mata. Sekarang peluk diri Bunda sendiri, dua tangan. Say thank you, bilang terima kasih sama diri sendiri, udah kuat, bertahan, kasih pesan dari Bunda untuk diri Bunda sendiri. Sekarang buka mata secara perlahan. Yang nangis boleh lap air matanya dulu. Oke, sekarang gerakan yoga sudah saya jelaskan, ya. Afirmasi tadi sudah. Oke, masih ada yang nangis Kak? Ada yang nangis nggak nih? Sekarang saya menjelaskan sedikit ya mengenai tentang jimbol. Oke, siapa tahu di sini udah posisinya bagus ya. Posisi bagus maksudnya apa? Yaitu kepalanya di bawah, posisinya presentasi kepala, dan memang tidak ada melintang ataupun tidak ada sungsang, gitu ya. Oke, main jimbol itu di ruang bersalin ya, khususnya. Kalau mau di rumah pun nggak apa-apa, silahkan. Yang penting presentasi sudah kepala di bawah. Ya, untuk di ruang bersalin apa yang bisa dilakukan adalah kakinya dibuka lebar, jadi jangan seperti ini. Oke, dibuka lebar. Kalau misalkan memang di ruang bersalin itu atau di rumah sakit itu belum tentu ada. Kalau misalkan Bunda sendiri mau bawa sendiri, silahkan. Yang penting sudah dipompa seperti ini, masukin ke mobil. Gitu. Ketika di ruang bersalin tidak ada atau belum ada, nggak apa-apa, kita pakai punya sendiri aja. Dibuka. Ini biasanya ketika sudah buka 4, 5 gitu, masih boleh mobilisasi ataupun jalan-jalan di ruangan ataupun main jimbol di ruang bersalin. Ya, paha dibuka lebar sebesar ini ya, jadi jangan kecil. Jangan takut ini bocor, jangan takut ini meledak. Kalau nanti meledak boleh di Shopee-nya dikasih bintang 1 aja ya. Oke, jadi dibuka gitu ya. Kakinya, telapak kakinya madep keluar gitu ya. Kedua tangannya boleh di perut, putar. 1, 2, 3. Repetisinya nggak harus berapa kali, 8 kali, 15 kali, 20 kali, silakan, terserah. Yang penting bukan badan yang muter. Kalau badan yang muter gini, Bu. Oke, kalau ini pinggang yang muter, panggul yang muter. Oke, jadi posisi gini. Nah, muter. Jadi badannya nggak heboh, tapi panggulnya yang heboh. Oke, sekarang muter lagi kiri boleh. Tadi kan kanan nih, sekarang yang kiri. Oke, sekarang baju mundur boleh. Nah, jangan lupa senyumnya ya. Oke, maju mundur. Jam-jam juga boleh. Jam. Ingat saya tadi jangan takut meledak. Ya, kalau meledak nanti di Shopee-nya yang salah atau di mana gitu ya. Oke, jadi muter gitu ya, muter. Nah, kalau misalkan untuk gerakan yoga berarti lurusin aja kakinya. Tangan kirinya di samping, tangan kanannya angkat. Oke, 2 kali siklus nafas, 3 kali siklus nafas, silakan. Tekuk kaki kanannya, kaki kirinya lurusin, tangan kanan di samping, angkat. 3 kali siklus nafas. Oke, sip. Sekarang, tapi posisinya seperti ini adalah di ruang bersalin ya. Nah, ketika Bunda sudah di ruang bersalin,
kontraksi. Misalkan nih kontraksi, pembukaan 4. Bunda masuk ke dalam rumah sakit, ke dalam ruang bersalin gitu ya. Pembukaan sudah 4. Boleh nggak saya main jimbol? Boleh, silahkan. Misalkan ditemani dengan suami. Oke, ketika lagi main askas main jimbol, tiba-tiba atau bertimbol, tiba-tiba kontraksi. Apa yang harus dilakukan pada saat di ruang bersalin? Diam, atur nafasnya. Gitu. Jadi jangan panik. Misalkan di depan nih tempat tidur, gitu ya. Kontraksi, panik. Kita ninggalin jimbol. Jadi kontraksi itu dia meningkat, Bu. Jadi ada namanya puncak kontraksi. Jadi ketika Bunda sudah merasai gelombang cinta ataupun kontraksi nih yang mau dia puncak gitu ya, atur nafas, duduk aja di sini. Jangan panik, jangan buru-buru mau ke tempat tidur. Yang ada apa? Ini awal kontraksi nih. Bunda panik. Maunya ke tempat tidur gitu kan. Tengah-tengah jalan itu belum sampai tempat tidur sudah puncak kontraksi. Yang ada apa? Jatuh. Di jimbol enggak, di tempat tidur enggak. Yang ada tengah-tengah, yang ada jatuh. Gitu ya, bikin panik. Jadi memang kalau misalkan di ruang bersalin sudah intens kontraksinya, boleh main jimbol. Ketika kontraksi, atur nafasnya. Santai, relax. Kontraksinya menurun, kontraksinya mulai hilang. Boleh istirahat dulu, minum dulu, diambilin suaminya ya. Suaminya ketika pada saat kontraksi boleh elus-elus nih punggung ibunya ya, dielesin sambil ingetin, dipegang boleh silahkan gitu ya ibunya, terus sambil diingetin atur nafas mah, atur nafas. Tapi kalau misalkan mungkin mau istighfar mah istighfar boleh silahkan, pokoknya jadi pengingat. Kalau misalkan sudah selesai kontraksinya, sudah mulai membaik, boleh suaminya inisiatif ambilin minum gitu ya, istirahat dulu, minum teh manis anget boleh, air putih silahkan, pokoknya kalau bisa yang manis-manis biar ada tenaga untuk melahirkan ngedeng gitu ya. Ketika sudah selesai atur nafas, minum gitu ya, udah selesai istirahat, kontraksinya masih lama nih, masih agak lama gitu kan, udah mulai main lagi gitu, maju mundur gitu ya, jam-jam. Oke, kontraksi lagi apa yang harus dilakuin? Atur nafasnya. Gitu, oke. Sudah ada bayangan ya, bunda-bunda semua ya, ketika nanti di ruang bersalin apa yang harus dilakuin, terus main jimbolnya gimana. Oh iya, kalau untuk ukuran jimbol itu sesuai tinggi badan. Kalau misalkan di 160 ke atas itu pakainya yang 55 cm, sorry. Nah, kalau di atas 160 sampai 170 itu pakainya yang 65 cm. Nah, yang di atas 170 cm tinggi badannya itu boleh pakai yang 75 cm. Kebetulan ini saya pakai yang 75 cm. Karena menurut saya pas. Saya pernah pakai yang 65 cm itu agak kependekan buat saya. Jadi gimana cara nentuin pendek atau enggaknya? Jadi kalau kependekan itu bokong kita lebih rendah daripada tumit ini apa namanya ya benar tumit ya, dengkul gitu. Jadi posisinya seperti ini nih kalau kependekan, tapi kalau misalkan dia pas sejajar gitu ya. Jadi kalau misalkan kependekan dia lebih tinggi, bokongnya lebih rendah tuh ke bawah ya. Tapi kalau misalkan sejajar berarti pas. Nah, saya waktu itu pernah pakai yang 65 cm itu agak pendek kan buat saya. Jadi tumit apa namanya dengkul saya itu lebih tinggi daripada bokong. Jadi saya memutuskan pakai yang 75 cm ini pas buat saya gitu. Sudah selesai sih untuk saya penjelasannya. Saya kembalikan lagi mungkin ya ke moderator cantik kita, Kak Ayu. Terima kasih, Bidan Mei. Sama-sama. Cukup berkeringat ya, udah mau menjelang siang. Yuk kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, Bu Bidan Mei. Kira-kira siapa nih yang mau bertanya duluan? Ada formatnya ya, boleh di-chat. Dengan nama, usia kehamilan, boleh di-chat langsung. Senang ya, berkeringat.
sehat semuanya. Ayo, siapa? Nah, ini ada yang bertanya nih, Bidan Mei, Bu Bidan. Boleh. Posisi yoga seperti apa yang dapat mengoptimalkan posisi janin? Karena posisi janin saya masih melintang, terakhir USG 32 weeks ya, ini ketutupan. Apa masih memungkinkan posisi janin dapat berubah? Oke. Ya, Untuk 32 minggu ya sekarang ya berarti ya? 32 minggu. Iya. Ya, kalau 32 minggu masih bisa diputar gitu ya, kita coba putar gitu ya, jangan dengan gerakannya seperti ini. Punten, saya hapus background-nya dulu. Nah, jadi kalau gerakan memang yang agak sungsang ya kepalanya, masih di bawah ataupun melintang, boleh dicoba pakai ini biar nggak sakit. Jadi fungsinya anduk tuh buat apa? Biar nggak sakit dengkulnya gitu. Jadi boleh pahanya dibuka lebar gitu ya, jempolnya ketemu jempol tapi dipasin gitu. Oke, sekarang boleh angkat, jangan diperagain ya, boleh liatin aja dulu ya. Lurusin kakinya, masukin kepalanya, lihat ke jari-jari kakinya. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale dan exhale, atur nafasnya. Oke, boleh lagi angkat lagi kalau udah nggak capek. Oke, lagi. Angkat lagi. Sip. Ataupun yang kedua, posisi table pose tapi dadanya taruh di matras. Posisi seperti ini, bokong dan perut gitu ya, lebih tinggi daripada kepala. Atur nafas. Oke, gitu. Jadi dua gerakan itu yang bisa dibantu untuk putaran kepala bayi, itu agar optimal. Gitu sayang. Pelan-pelan aja gitu ya, Bu Bidan ya. Terus ada lagi nih, Bu, yang mau bertanya. Boleh. Tentang atur nafas. Atur nafas sehari-hari yang benar bagaimana ya? Supaya bisa terbiasa nanti di ruang bersalin. Oke. Dengan Mamlita di 24 week. Kalau untuk atur nafas, sekarang berapa minggu? 24 ya? 24 week. Sorry. 24 minggu itu memang nafasnya nafas kayak biasa kayak tadi aja boleh. Jadi memang gini, kalau kita ajarin ibu nafas di trimester 3 jujur agak telat. Karena nanti ketika pada saat di ruang bersalin, ibunya ini kadang teoritis. Yang kemarin diajarin bidannya apa ya? Gimana ya? Panik yang ada gitu. Jadi memang harus dilatih itu dari trimester 1 atur nafas itu. Jadi memang yang tadi saya ajarin ini yang yang kayak gitu, berarti buat trimester 3 doang nih, masih lama deh. Enggak, jadi memang harus dipersiapkan dari trimester 1. Ini mulai dari trimester 2 nih, boleh lakuin sendiri. Yang tadi saya bilang, tarik nafas panjang, inhale, keluar nafas, gitu. Jadi memang harus seperti itu dicoba latihnya. Jadi nanti ketika pada saat di ruang bersalin sudah terbiasa. Jadi udah nggak canggung lagi, udah nggak lupa-lupa lagi, udah nggak yang ragu-ragu lagi gitu. Memang nafas itu kita tujuannya sama untuk proses persalinan dengan lancar dan aman. Jadi memang kita punya satu tujuan, latihlah itu sedini mungkin. Gitu. Jadi lihatin perut aku, tarik nafas panjang, keluar nafas. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Gitu ya. Jadi perutnya yang naik turun, bukan dadanya. Kalau dadanya gitu. Tapi kalau perut pakai napas perut kita. Gitu. Oke, terima kasih. Intinya semakin terbiasa semakin mudah gitu ya, Ibu ya. Betul. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya masih boleh ya, Ibu Mei? Boleh, silakan. Dengan Moms Rani di 30 weeks. Untuk memakai gimbal yang aman, di berapa week cocoknya gitu? Benar, Kak. Sorry.
Gimana Kak? Dengan Mam Rani di 30 weeks, untuk memakai gimbal amannya sudah di berapa weeks? Oke, kalau gimbal aman itu memang trimester 3 ya, tapi trimester 3 itu belum tentu kepala sudah optimal. Kayak misalkan 34 minggu, belum tentu kepala bayi itu sudah di bawah. Jadi memang amannya itu di atas 35 minggu dengan syarat posisi kepala sudah di bawah. Sudah optimal, tidak ada penutupan jalan lahir, contohnya plasentanya di bawah, plasenta previa, itu sangat tidak disarankan memakai gimbal. Jadi memang posisi plasentanya aman gitu ya, di atas atau di samping, tidak di bawah, tidak plasenta previa, posisi plasentanya aman atau ari-arinya aman, posisi kepalanya di bawah gitu ya, optimal. Walaupun dia belum masuk panggul tidak apa-apa, karena tujuan utama main gimbal itu untuk memasukkan ke dalam panggul gitu. Yang penting sudah optimal aja kepalanya. Walaupun misalkan 34 minggu nih bayiku sudah masuk panggul ataupun sudah kepalanya di bawah, silakan sering-sering main gimbal. Kan masih ada usia kehamilan sampai 40 minggu, 32 ke 40 kan masih agak lama nih. Tiap hari main gimbal. Tapi kalau misalkan, oh aku 36 weeks bubit, tapi kepalanya belum di bawah, masih melintang atau masih sungsang, fokusnya berarti puterin dulu bayinya, baru nanti kalau sudah optimal main gimbal. Gitu. Oke, santai ya, pelan-pelan saja ya Ibu. Oke, boleh satu lagi ya Bu Boleh, Bidani? silakan. Boleh ya. Ini dari Moms Regina di 32 minggu. Ya. Kalau tidak pakai gimbal nggak masalah ya Bu, saya nanti mau rajin jalan-jalan aja sebagai penggantinya di minggu keberapa baiknya mulai rutin melakukan hal tersebut. Oke, pertanyaannya bagus-bagus, luar biasa nih, Menarik aktif-aktif ya. ibunya. Jadi gini, untuk saya karena praktisi prenatal yoga, maka ruang lingkupnya adalah menjelaskan tentang prenatal yoga. Tapi kalau bunda-bunda semua di sini, oh aku maunya senam hamil, aku maunya pilates, aku maunya jalan-jalan biasa gitu ya. Gak apa-apa sama sekali, yang penting ada gerak. Gitu, jangan stuck di tempat tidur. Untuk trimester 3 nih, kalau trimester awal mungkin ayah lebih seringnya di tempat tidur gitu kan, tapi kalau untuk trimester 3 usahakan gerak apapun itu jenisnya, mau olahraga apa, berenang, jalan kaki, silahkan. Pokoknya dirasa memang sudah apalagi di atas 35 minggu ya, itu udah mendekati 2 minggu lagi itu udah boleh lahiran. Kita boleh lahiran itu di 37 minggu. Itu sudah aterem atau cukup bulan. Oke. Nah, itu berarti kan sudah misalnya 35 minggu udah dikit lagi nih, udah rutin jalan-jalan setiap pagi atau setiap sore ditemenin sang suaminya. Gitu ya. Boleh, silahkan dirutinkan saja. Oke, terima kasih Ibu Bidan atas jawabannya. Aku boleh sisipin satu pertanyaan Bu Bidan, mungkin Boleh. mewakili Silahkan. moms-moms di sini ya. Boleh. Nah, saat melakukan gerakan tertentu saat yoga, seperti yang beberapa tadi Ibu Bidan praktekin, itu terasa kram di perut. Itu aman nggak? Dan satu lagi nih sekalian ya, gerakan yang paling ringan yang bisa mengurangi nyeri saat kontraksi apa tuh Bu Bidan? Oke. Tadi pertanyaannya apa yang pertama, Kak? Maaf. Melakukan gerakan tertentu kram perut apa aman gitu? Oke. Kalau kram perut memang itu sebenarnya reaksi ibu hamil itu beda-beda nih habis yoga gitu ya. Jadi gini, ketika Bunda mengikuti kelas yoga, mengikuti kelas pilates, pada saat sesi sama instruktur, habisin 40 sampai 60 menit, habisin. Habis itu apa? Stop, istirahat. Oke, karena saya pernah nih sendiri, pasien saya sendiri. Beliau sama saya 40 menit sampai 60 menit yoga gitu kan. Nah, saya pulang bukan istirahat, malah yoga lagi. 1 jam lagi, jadi total berapa? 2 jam kan yoga. Berturut-turut, tidak dirapel, misalkan pagi ataupun sore gitu. Enggak. Ini benar-benar dirapel 2 jam. Nah, akibatnya apa? Flag. Sampai keluar flag. Akhirnya disuruh bed rest. Jadi kalau misalkan Bunda di sini sudah mengikuti kelas program gitu ya, program yoga, pilates, apa segala macam, habiskanlah bersama dengan praktisinya. Kalau memang sudah, stop dulu gitu. Tapi kalau misalkan selagi tidak ada flag, tidak ada kram yang berlebihan secara 5 menit sekali, itu masih aman.
berarti memang mungkin warningnya aja, oh suruh istirahat nih. Gitu. Jadi kalau misalkan memang lagi ngelakuin yoga terus agak kram-kram dikit, nggak apa-apa, itu aman. Yang penting tidak keluar flek, ataupun mungkin kalau udah trimester 3 keluar air-air, ya, air ketuban, gitu, itu aman. Gitu. Terus pertanyaan kedua tadi apa Pak? Punten. Suaranya Kak. Gerakan yang paling ringan untuk mengurangi. Oke, gerakan paling ringan untuk mengurangi ya, untuk mengurangi, tidak menghilangkan ya. Kalau untuk mengurangi, memang kalau pada saat kontraksi yang intens ya emang agak susah gitu ya. Tapi memang kalau misalkan di ruang bersalin, ya itu paling gampangnya adalah Badan Konasana seperti ini. Itu paling simpel, paling ringan, paling bermanfaat untuk penurunan. Sorry Bu, ketutupan dengan background gerakannya. Oh iya, benar. Badan Konasana nggak terus. Nah, kalau yang tadi Badan Konasana yang kayak gini, nah ini bermanfaat banget untuk penurunan kepala janin. Tapi kalau untuk mengurangi, memang tidak ada yang untuk mengurangi kontraksi, karena kontraksi itu intens. 5 menit sekali, 3 menit sekali, gitu. Terus sampai pembukaan makin besar, pembukaan 7, 8, 9, udah 10 menit sekali, berapa detik sekali, gitu. Jadi memang paling gerakan-gerakan yang bisa membantu di ruang bersalin ya, pada Konasana tadi butterfly pose gitu ya, sama muter itu sih. Di atas tempat tidur pun sambil misalkan nih, kita nggak tahu ya, ibu-ibu diinfus atau enggak, misalkan sambil diinfus misalkan, udah bisa lakuin sendiri. Semoga menjawab. Kak Ayu suaranya nggak ada, bukan? Oke, kedengerannya. Itu salah satu gerakan yang paling handal sih. Gerakan kupu-kupu gitu ya, Bu Bidan ya? Betul, Ya, butterfly itu pose. aku pakai banget. Mengurangi rasa nyeri Iya. belakang. Oke, perjuangan Ibu luar biasa ya kita Luar biasa, semua. betul. Oke, Ibu Bidan Mei. Ya. Kita rasa cukup ya tanya jawab untuk hari ini. Ya. Terima kasih Ibu Bidan Mei. Sama-sama. Aku sedikit menyampaikan, memberikan, ya, aku cuma mau ingetin aja untuk ibu-ibu yang trimester 3 ya, mulai dipersiapkan hospital bags-nya, berupa perlengkapan dokumen ya, kartu keluarga, KTP, BPJS, kartu asuransi, itu harus sudah mulai disiapin gitu ya, sama perlengkapan ibunya banyakin, celana dalam, BH itu banyakin, karena biasanya nih rata-rata di rumah sakit nih, Bu, bawa celana dalam, bawa sus, dibukalah tasnya. Pas dibuka tasnya kebanyakan barang-barang bayinya, popok, segala macam itu yang banyak. Ibu bawa celana dalam cuma 1, cuma 2, iya katanya gitu. Sedangkan kan kita 9 bulan tidak haid gitu ya. Jadi ketika pada masa nifas itu haidnya memang banyak banget, darah nifasnya banyak banget. Jadi usahakan bawalah kebutuhan bunda yang lebih banyak, kayak celana dalam itu banyakin gitu ya, sama sarung kalau bisa kan langsung gampang tuh hap, jadi jangan kain jari gitu. Terus informasi yang tadi ataupun pelajaran yang tadi boleh sampaikan ke suaminya, karena kita itu satu tim di ruang bersalin ya. Jadi memang suami juga berperan penting pada saat nanti kita persalinan. Boleh elus-elus, boleh kasih minum. Jadi pengingat suaminya pokoknya ya. Anak kita satu tim gitu. Terus rajin atur nafas, konsisten. Oke, untuk melakukan yoga atau olahraga lainnya harus konsisten pokoknya. Sudah, saya hanya menyampaikan itu aja. Semoga bermanfaat pada pagi hari ini. Balik Masya lagi Allah. Kak Ayu. Terima kasih Bu Bidan Mei. Sama-sama. Iya. Oke, kita sudah di penghujung acara ya, Mams. Dari Almona ada voucher sebesar rahasia ya. Sebesar berapa Kak Anan, di-spill nggak nih? Untuk semua peserta. Ya, boleh nanti diisi aja dulu makanya ya absen akhirnya ya, Mam. Kita ada absen untuk klaim vouchernya di WhatsApp grup ya, untuk ambil vouchernya. Jangan lupa diisi, dan untuk kenang-kenangan nih Mam, yuk kita foto bareng yuk. Backgroundnya kita ganti dulu ya.
biar pinky-pinky. Nah, biar menarik semuanya. Diambil oleh kanan ya. Iya, oke. Masih Oke. babe dari aku ya. Oke. Sudah mau semuanya? Oke. Lagi prepare ya. Ayo kita tunggu Udah ya, oke. semuanya. Diambil dulu ya. Tunggu, oke. Lagi prepare. Oke. Di sini rame ya. Member Bird Club Agustus 2023. Apa ada? Masih ada di sini? Kalau yang belum join, boleh Mam, silahkan ngikutin HPL-nya. Kita juga ada loh, Agustus, Desember, semua bulan kita ada. Mampir ya ke Instagram kita, Bird Club Agustus, ABC Agustus 2003_. Oke, udah semuanya? Ganti background-nya? Sepertinya udah ya, Kak Anan. Oke, tunggu sebentar ya, biar aku ambil dulu fotonya. Bentar, oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah ya semua. Kayu suaranya punten. Oke, sorry. Untuk Mams yang udah mengikuti acara ini, terima kasih banyak. Salam sehat semuanya dan jangan lupa klaim vouchernya di link WhatsApp grup ya. Dan untuk mengambil door prize, mana tahu nih Mamsnya beruntung dari Almona menyediakan 6 door prize dan 1 door prize spesial untuk Mams. Bisa Mams ambil melalui rangkaian acara ini di post di story atau feed. Oke, itu saja. Terima kasih semua Mam. Sehat ya sampai lahiran nanti baby dan ibunya. Terima kasih. Selamat siang.